Kembali lagi bersama saya Pergi Hatipaldi. Kali ini saya akan membahas jebakan dalam pembukaan catur, yaitu Hacksaw Gambit dalam pembukaan Scotch Game. Ya, kalian pasti mengetahui bahwa pembukaan Scotch Game dimulai dari E4, E5, kuda F3, kuda C6, dan D4. Inilah salah satu pembukaan yang disukai oleh Master GM, ya, Super GM, yaitu Kasparov. Ya, langsung saja. Di sini hitam mengambil jalur main line, yaitu memakan pion yang berada di D4. Dan setelah itu kita akan menelusuri jalur Scotch Gambit, yaitu gajah C4. Sudah jelas di sini hitam harus melindungi pion yang berada di D4 karena diserang oleh kuda dan menteri. Ya, di sini kita akan mengambil jalur yang paling umum atau yang paling normal gerakan hitam selanjutnya, yaitu gajah C5. Sudah jelas bahwa gajah C5 melindungi pion yang berada di D4. Dan inilah jebakan utama kita hari ini, yaitu Hacksaw Gambit C3. Sudah jelas bahwa di sini gerakan terbaik hitam ialah tidak memakan pion yang berada di C3. Mengapa? Karena itu sudah sangat jelas sekali. Hampir mirip dengan pembukaan permainan Italia, jebakan-jebakan dalam permainan Italia. Ya. Di sini hitam sangat tidak disarankan memakan pion yang berada di C3. Karena apabila hitam memakan, maka di sini putih dapat melancarkan skak di F7. Ya, raja sangat disarankan untuk memakan gajah, dan setelah itu kita akan menggerakkan menteri kita menuju D5. Iya, skak dan mengancam gajah yang berada di C5. Ya, raja mau tidak mau harus bergerak. Dan ya, saya sarankan sebelum memakan gajah, kita membuat langkah yang langkah yang cukup hebat terlebih dahulu. Maksudnya ialah di sini kita hanya perlu menggerakkan menteri kita menuju H5. Jadi sebelum memakan gajah, saya sangat menyarankan untuk menggerakkan menteri menuju H5 terlebih dahulu. Mengapa? Karena idenya ialah untuk memaksa pion yang berada di G7 bergerak. Perlu diingat bahwa menggerakkan raja menuju F8 akan menghasilkan skak pada menteri kali C5. Dan setelah raja bergerak, maka pion di C3 pun tewas. Jadi di sini hitam tidak mendapatkan apa-apa, hanya kehilangan hak untuk rokade. Iya. Jadi di sini sudah jelas bahwa pion di G7 harus bergerak. Dan setelah pion bergerak, kita akan memakan gajah di C5. Maksud saya untuk memaksa hitam menggerakkan pion yang berada di G7 ialah agar apabila pada posisi seperti ini hitam memakan pion kita yang berada di B2, kita dapat memakannya kembali dengan gajah dan sekaligus menyerang benteng yang berada di H8. Itulah alasannya mengapa saya sangat menyarankan untuk menggerakkan menteri menuju H5 terlebih dahulu sebelum memakan gajah. Ya, sudah jelas bahwa pada posisi seperti ini, ya, hitam sangat disarankan untuk melindungi bentengnya dengan kuda F6. Lalu di sini, ya, putih dapat rokade pendek dan bermain seperti biasa.
Dan keuntungan dari jebakan Hacksaw Gambit ini ialah memaksa hitam untuk tidak dapat rokade. Sudah jelas bahwa putih memiliki keuntungan, ya sudah rokade pendek dan pengembangan perwiranya sudah cukup sempurna. Jadi keuntungan jebakan ini ialah keuntungan posisi, bukan lebih kepada materi. Ya, misalnya saja kalian ingin bermain agresif pada posisi seperti ini, bisa saja kalian menggerakkan pion menuju E5, karena pion di E5 aman. Dan setelah kuda bergerak, ya pada kali ini kuda berniat untuk mengancam pion di E5. Tetapi sayangnya yang melindungi pion di E5 pun sudah cukup banyak. Jadi kita dapat mengancam kuda dengan menteri C4. Kuda jelas harus bergerak dan kuda pasti akan bergerak menuju H6. Ya, tidak ada petak lain lagi yang bagus untuk dikunjungi oleh kuda. Dan kali ini kita dapat menggerakkan kuda kita menuju C3. Bermain seperti normal. Ya, bermain dengan normal. Lalu hitam dapat melindungi petak di B5 dengan A6. Dan ya, biasanya orang-orang pemain kolot atau senior terkadang memperhatikan hal sekecil ini. Lalu kita dapat memanuver kuda kita menuju D5 dan idenya ialah discover attack kepada benteng yang berada di H8. Jadi benteng harus bergerak. Dan setelah benteng bergerak, kita akan melancarkan skak dengan kuda di kuda F6. Raja harus bergerak dan kita akan menggerakkan menteri kita menuju H4. Ancaman discover attack kepada raja dan sekaligus menyerang kuda yang berada di H6. Kuda harus bergerak dan di sini kuda dapat bergerak menuju F5, menyerang menteri dan sekaligus melindungi kuda yang tadinya sedang diancam. Dan sayangnya menggerakkan kuda menuju F5 dapat mengakibatkan menteri bergerak menuju H7 skak. Raja sudah pasti akan dilindungi oleh benteng. Dan kita dapat menarik mundur kembali kuda kita yang berada di F6 skak. Raja bergerak dan kita akan memanuver menteri kita menuju G7. Benteng bergerak, kita akan makan pion di G6 skak. Dan raja pun mau tidak mau harus dilindungi oleh benteng sekali lagi. Dan kita akan memanuver kuda kita menuju G5. Ya, serangan fatal, serangan yang sangat dahsyat yang dilakukan oleh putih terhadap petak F7. Satu-satunya cara untuk ya menggagalkan serangan putih ialah mengorbankan menterinya di G5. Ya, selain gerakan menteri kali G5, di sini putih dapat langsung menskakmat raja hitam. Skakmat. Inilah salah satu cara untuk menyerang dalam Hacksaw Gambit, Scotch game, permainan Scotch, variasi Scotch Gambit, Hacksaw Gambit, dan variasi gajah kali F7. Ya, namanya cukup ribet, tetapi inilah catur. Dan sekali lagi saya ingin menyatakan bahwa dalam Hacksaw Gambit, apabila kalian bermain hitam, saya sangat tidak menyarankan untuk memakan pion yang berada di C3. Karena tipikalnya hampir sama dengan ya Gambit Italia,
Italian Gambit. Dan ya, sekian jebakan catur hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Please subscribe-nya dan sampai jumpa.